Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester saya di Universitas Pancasakti Bekasi dengan judul Siklus Akuntansi dari Prodi Manajemen, dan dosen pengampu saya yaitu Desi Arigawati. Selamat menyaksikan. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Tahapan siklus akuntansi: 1. Identifikasi transaksi. 2. Analisis transaksi. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. 4. Posting buku besar. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan laporan keuangan. 7. Penyusunan jurnal penutup. Dan ke-8. Menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Dua, analisis transaksi. Setelah tahap identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang tunai sebesar 1 juta, peralatan dan perlengkapan sebesar 500. Transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan dan peralatan sebesar 1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan sebesar 1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan.
3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahap selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. 6. Posting buku besar. Posting buku besar secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan setiap proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi, jika sudah tercatat dalam buku besar. Menyusun neraca saldo dan jurnal. Penyesuaian neraca saldo berisi daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal. Penyusunan ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan yang menjadi aktual. 6. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan keuangan yang disusun seperti A. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. B. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. C. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. D. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode perjalanan. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jumlah penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Tambahan menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo
dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Contoh soal jurnal umum. Jurnal umum Perusahaan Dagang PT Mekar Abadi. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasi uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Mekar Abadi. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2008 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Selanjutnya, analisis atau identifikasi transaksi setoran modal sebuah harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas. 500 juta di debit modal Pak Jaya bertambah 500 pada sisi kredit. Harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta kredit untuk membayar sewa. Namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Di debit, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta, tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 1.515 juta. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan tambahan pada sisi kredit sebesar 10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta di debit. Beban gaji bertambah 25 juta. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta. Contoh jurnal umumnya yaitu PT Mekar Abadi, Jurnal Umum per 31 Januari 2018. Di dalam tabel tersebut ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jawabannya 5 Januari 2018, kas pada debit sebesar 500 juta dan modal awal pada kredit sebesar 500 juta. 11 Januari 2018, sewa dibayar di muka pada debit 20 juta, kas pada kredit 20 juta. 15 Januari 2018, peralatan dan perlengkapan pada debit sebesar 10 juta dan 5 juta pada kas, yaitu 15. Kas pada kredit 15 juta. 20 Januari 2018, kas pada debit 10 juta dan pendapatan pada kredit 10 juta. 25 Januari 2018, beban gaji pada debit 25 juta dan kas pada kredit 25 juta. Totalnya debit 570 juta dan kredit 570 juta. Jadi hasilnya balance. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.